Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Lestari, Syamsuddin, Mawadah, dan Zuhrawati akan menjelaskan tentang conditional distribution for the bivariate normal distribution atau distribusi bersyarat untuk distribusi normal. Nah, telah diketahui bahwa conditional distribution atau untuk peubah acak kontinu di mana telah ditetapkan fungsi kejadian pertama dengan syarat kejadian kedua terjadi lebih dahulu f x1, x2 dengan f2 x2 di mana x1 dan x2 adalah irisan dari fungsi 1 dan 2 dan akan terjadi sebaliknya jika yang terjadi terlebih dahulu adalah fungsi pertama. Nah, akan terjadi sebaliknya jika yang terjadi lebih dahulu adalah fungsi pertama. Nah, baik, untuk selanjutnya juga dapat ditunjukkan bahwa pada kasus bivariate normal distribution, conditional distribution dari xi adalah xj adalah normal dengan didapatkan rata-rata atau mu i dengan syarat j sama dengan mu i ditambah rho dikali sigma i per sigma j dikali xj dikurang mu j. Yang ini merupakan mean atau rata-rata yang ini, dan didapatkan simpangan baku sigma i dengan syarat j sama dengan sigma i dikali akar 1 dikurang rho kuadrat. Sorry, di sini kita hapus dulu ya. Simpangan bakunya adalah yang ini. Nah, yang ini adalah simpangan bakunya. Selanjutnya, kita akan melihat buktinya. Kita lihat bagian pembuktian. Nah, bagian pembuktian ini kita lihat bahwa fungsi kejadian kedua dengan syarat kejadian pertama terjadi lebih dahulu. Nah, ini kondisi sebaliknya terjadi. Maka untuk rumus kita tinggal substitusikan rumusnya. Nah, ini rumusnya. Sesuai rumus yang telah diperlihatkan di atas tadi, f x1, x2, kita tinggal substitusikan. Nah, substitusikan ini telah dibahas di bagian distribusi marginal untuk distribusi normal bivariate. Nah, telah dimuat dalam distribusi marginal untuk distribusi normal bivariate, f x1, x2 adalah yang ini. Nah, ini sudah ada ketetapan di bagian distribusi marginal untuk distribusi normal bivariate. Begitu juga yang bagian bawahnya. Tinggal substitusikan saja. Ini disubstitusikan. Setelah kita substitusikan, kita lakukan perkalian silang untuk mendapatkan hasil yang ada di bawahnya. Ini sebelum kita scroll ke bawah, kita hapus saja dulu. Nah, setelah dilakukan perkalian silang, maka didapatkan hasil yang ini. Nah, ini merupakan hasilnya setelah dilakukan perkalian silang. Nah, berdasarkan nilai Q X1 dan X2, maka dilakukan persubstitusian yang di bawah, maka didapat hasil akhir
E pangkat min setengah dikali XI dikurang A per B pangkat 2 ditambah C ditambah ini hasil akhirnya ini ditambah ya. Ini aslinya ditambah ya, bukan dikurang. Nah, ini ditambah setengah dikali X2 dikurang mu2 per sigma 2 pangkat 2 per akar 2 pi sigma 1 dikali akar 1 dikurang rho kuadrat. Ini merupakan hasil akhirnya. Nah, bagaimana bisa muncul A, B, dan C? A, B, dan C ini merupakan permisalan dari nilai yang ada di bawah ini. Di mana B merupakan sigma 1 dikali akar 1 kurang rho kuadrat dan A merupakan mu 1 ditambah rho dikali sigma 1 per sigma 2 dikali X2 dikurang mu, dan dimana C-nya kita scroll lagi ke bawah untuk melihat permisalan dari C. Nah, di sini nilai sesungguhnya C sebelum dimisalkan adalah X2 dikurang mu2 per sigma 2. Nah, ini nilai sesungguhnya dari C. Maka diperoleh setelah permisalan bahwa nilai atau fungsi F1 kejadian atau fungsi kejadian pertama dengan syarat fungsi kejadian kedua terjadi lebih dahulu sama dengan 1 per akar 2 pi dikali B dikali E pangkat min setengah dikali 1 dikali X1 dikurang A per B pangkat 2. Jadi, conditional distribution dari X2 adalah X1 setelah ada X1 adalah normal, dengan meannya didapat A sama dengan mu 1 bersyarat 2 sama dengan mu 1 ditambah rho dikali sigma 1 per sigma 2 dikali X2 dikurang mu 2 dengan simpangan baku B sama dengan sigma 1 bersyarat 2 sama dengan sigma 1 dikali akar 1 dikurang rho 2. Nah, selanjutnya untuk materi contoh yang kedua, baiklah, di sini saya Mawaddah akan melanjutkan presentasi daripada teman saya Dwi Lestari. Kita langsung ke contoh soal. Andaikan diketahui sebuah persegi panjang mempunyai panjangnya X dan lebarnya Y. Bila panjang X yang dipilih membentuk eksponensial distribution dengan mean atau mu sama dengan 1/λ sama dengan 5, setelah panjang telah dipilih kemudian dipilih lebar Y yang membentuk uniform distribution dari 0 sampai setengah panjangnya, tentukanlah probabilitas bahwa wilayah A sama dengan X kali Y adalah kurang daripada 4. Untuk jawabannya, di sini fungsi marginal X sama dengan 1/5 I ulur pangkat min 1/5 X untuk X lebih besar daripada 0. Ini sesuai dengan keterangan soal di mana diketahui mu sama dengan 1/λ sama dengan 5.
kemudian berdasarkan distribusi eksponensial di mana fungsi X sama dengan 1 mu kali Euler pangkat min X per mu, di mana X lebih besar daripada 0, maka kita dapatlah 1/5 yaitu 1 mu tadi yang diketahui dikali Euler pangkat X per 5 atau X per mu, di mana X lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi marginal Y dengan syarat X sama dengan 1/X per 2 jika Y dimulai dari 0 dimulai dari lebih besar daripada 0 sama Y lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih kecil sama dengan X per 2. Ini didapat dari sesuai dengan keterangan soal di mana andaikan diketahui sebuah persegi panjang mempunyai panjangnya. Diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjangnya adalah X dan lebarnya adalah Y, di mana setelah panjang dipilih dan kemudian lebar Y juga terpilih, yang membentuk uniform distribution daripada 0 sampai dengan setengah panjangnya yaitu setengah X, maka menjadi panjang ataupun X sama dengan 1/X kurang dari 0, seperti yang kita lihat pada gambar. Untuk panjang persegi panjang adalah 1/X kurang dari 0. Kemudian dengan lebar belum diketahui, sehingga luasnya adalah luas sebuah peluang, maka tidak lebih daripada 1, sehingga luas sama dengan X kali Y, di mana luas sama dengan 1 sama dengan kita substitusikan nilai X 1/2X dikali Y, maka Y sama dengan 1/1/2 kali X sama dengan 1/X per 2. Maka sehingga dapatlah fungsi marginal dari X dengan dari Y dengan syarat X sama dengan 1/X per 2 dengan batas Y lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan X per 2. Kemudian untuk fungsi marginal XY itu sama dengan fungsi marginal X dikali dengan fungsi marginal Y dengan syarat X. Tinggal kita substitusikan nilai fungsi marginal X dengan fungsi marginal Y dengan syarat X, itu yaitu 1/5 dikali Euler pangkat min 1/5X dikali dengan 1/X per 2, itu sama dengan, ini ada perkalian silang, hasilnya 2/5X dikali Euler pangkat min 1/5X jika Y lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil daripada X per 2, di mana X sama dengan 0. Demikian. Sambungan dari berikutnya adalah diketahui tadi panjangnya itu adalah sama dengan setengah dari panjangnya, maka di sini diasumsikan bahwasannya Y sama dengan setengah dari panjangnya. Kemudian diketahui pada soal juga X panjang kali lebar itu adalah sama dengan 4. Maka di sini Y itu sama dengan 4 X. Nah, jadi dari sini kesamaan ini muncullah dia menjadi X per 2 itu sama dengan 4/X. Lalu kita kalikan silang, X kuadrat itu sama dengan 8, maka menjadi X itu sama dengan akar 8. Kemudian X itu sama dengan, kalau kita iniin akar adalah 2 akar 2. Nah, maka jadilah yang ini itu sama dengan 2 akar 2. Kemudian hasil dari X sama dengan 2 akar 2 ini, yang ini
kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat yang ini. Nah, ini kita substitusikan kemari, maka dia menjadi 2 akar 2 yang ini dibagi 2, dapatlah dia akar 2. Jadi, nah perpotongan titik ini itu adalah X-nya adalah 2 akar 2, kemudian Y-nya itu adalah akar 2, dimana kurvanya ini ya, Y sama dengan X akar 2, kemudian ini X kali Y sama dengan 4. Kemudian untuk peluang dari hasil dari panjang kali lebarnya itu adalah tidak kurang dari sama dengan 4. Maka kalau kita buat dalam bentuk integralnya itu, maka akan menjadi, nah di sini diketahui bahwasannya tadi kan dia untuk fungsi X itu adalah dimulai dari 0 begini ya, dari 0 yang ini, kemudian dilanjutkan dengan yang kedua itu adalah X-nya itu adalah 2 akar 2 yang ini, 2 akar 2 ini, 2 akar 2 ini, lalu dilanjutkan dengan untuk fungsi Y itu adalah, tadi kan kita ketahui bahwasannya panjangnya itu adalah setengah dari X, maka kita ambil, kita asumsikan dari sini, dari 0 sampai dengan setengah dari panjangnya begini, maka di sini jadi X per 2, fungsi X sama Y dy per dx, kemudian ditambah dengan selanjutnya fungsi untuk X, dimana dimulai dari 2 akar 2 ini ya, 2 akar 2 sampai dengan, kalau kita tarik di sini maka dia akan menjadi tak renggang. Begitu juga dengan untuk fungsi Y, dimana diambil dari 0 ini sampai dengan menuju 4 per X. Nah, maka di sini inilah yang akan dicari peluang. Selanjutnya kita akan mencari peluang untuk luas XY itu kurang dari atau sama dengan 4. Karena ini adalah peluang acak kontinu, maka kita menggunakan integral dalam mendapatkan nilai peluangnya, di mana batas-batasnya sudah diperoleh seperti yang dijelaskan oleh teman saya, yang bahwa batas integral 0 sampai dengan 2 akar 2 untuk X, kemudian 0 sampai dengan X per 2 untuk Y dari fungsi fx, Y, selanjutnya ditambahkan dengan integral 2 akar 2 sampai dengan tak hingga untuk X, kemudian 0 sampai dengan 4 per X untuk Y dari fungsi fx, Y. Nilai fungsi fx, Y ini tadi sudah didapatkan bahwa nilainya adalah 2 per 5x kali E pangkat min 1/5x. Nilai ini kita gantikan ke sini. Nah, selanjutnya baru kita akan mencari nilai integral dari si ini dan yang ini. Yang pertama kita lakukan dulu integral terhadap Y. Ketika kita melakukan integral terhadap Y, maka di sini kita perhatikan adalah variabel Y. Karena variabel Y-nya tidak ada, untuk Y-nya tidak ada, maka itu dianggap nilainya adalah 1. Ketika SMA kita tahu bahwa rumus integral dx itu sama dengan ax. Jadi kalau integral 1 dx maka nilainya adalah x. Karena di sini ada dua variabel, ada variabel x, kemudian kita integralkan terhadap si y, maka didapatkanlah nilai ini adalah 2 per 5x E pangkat min 1/5x. Karena tadi nilai Y-nya dianggap 1, maka integral terhadap 1 dy itu adalah Y.
batasnya X per 2 dari 0 sampai dengan X per 2. Begitu juga halnya untuk yang di sini. Yang di sini berarti menjadi 2 per 5x kali E pangkat min 1/5x kali, karena nilai Y-nya itu dianggap 1, dikalikan dengan Y batasnya dari 0 sampai dengan 4 per X. Nah, selanjutnya nilai X ini, nilai batas X per 2 kita gantikan ke bentuk ini. Maka didapatkanlah nilainya adalah seperti yang ini. Begitu juga halnya nilai ini, batas 4 per X dengan 0 kita substitusikan ke sini, sehingga didapatkanlah bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan integral terhadap si X. Sebelum kita lakukan terhadap X, bentuk ini terlebih dahulu kita sederhanakan. X ini kita hilangkan, kita coret, kemudian 2 dengan 2. Maka di sini tinggallah integral 2 akar 2 0 dari 1/5 E pangkat min 1/5 X dx. Yang di sini integral 2 dikalikan dengan 4, 8. 8 dibagi 5x kali X, 5x pangkat 2. E pangkat min 1/5 X batasnya batas dx, bukan, tidak ada batas dx. Nah, selanjutnya bentuk ini 1/5-nya, sehingga bentuk ini menjadi 1/5 kali integral 0 sampai 2 akar 2 E pangkat min 1/5 X dx tambah yang tadi 8/5 integral 2 akar 2 sampai dengan tak hingga X pangkat min 2. Di sini X pangkat min 2 ini diperoleh dari X pangkat min 2 diperoleh dari 8/5 integral 1/X pangkat 2. Bentuk ini sama juga dengan X pangkat min 2 dikalikan dengan E pangkat min 1/5 X dx. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita selesaikan seterusnya dengan mencari mencari integral terhadap si X ini, integral eksponen ini, nanti hasilnya tetap seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai batas 2 akar 2 sampai dari 0 sampai dengan 2 akar 2. Kemudian jika bentuk ini, maka ini dibutuhkan numerical evaluation untuk mendapatkan nilai ini, karena dia terdapat nilai batas yang tak terhingga. Mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.